Pada zaman dahulu kala, di kota kuno Zuyin, hiduplah 9 suku besar. Suku Yinyao, pemimpinnya menggunakan mutiara langit 9 warna untuk mengubah nasib melalui fenomena bintang. Namun perubahan itu memicu bencana meteor besar yang menghilangkan Zuyin dalam semalam. 7 suku musnah, hanya Yinyao dan Yinxing lah yang tersisa. Suku Yinxing pun terkena kutukan. Keturunan mereka tidak ada yang bisa hidup melewati usia parubaya. Untuk mencegah bencana serupa, keturunan Yinyao harus bertanggung jawab kembali ke istana bawah tanah yang telah terkubur guna memperbaiki posisi bintang dengan mutiara langit. Sayangnya tidak ada yang pernah kembali dengan selamat, dan tempat itu kini dikenal sebagai Goa Kematian. Ratusan tahun kemudian, kisah dimulai dari Liu Cheng, gadis suku Yinyao yang suka mempelajari astronomi bintang dan menyadari bencana meteor akan segera datang. Saat ia hendak pulang, seekor ular besar datang menyerang. Untungnya sang ibu Yanling, pemimpin suku Yinyao, datang menyelamatkannya, dan Feng Un pun diseret pulang serta menghukumnya karena melanggar aturan. Tak lama, Liu Changsheng dari suku Yinxing datang kepanikan karena sukunya dibantai pasukan Jenderal Tai Long yang memburu mutiara langit dan harta karun Zuyin. Jenderal itu pun datang bersama istrinya, Mei Tai, menekan Yanling agar memberikan mutiara yang ada padanya serta memaksanya ikut membimbing mereka ke harta kuno. Awalnya ia sempat menolak dan melakukan perlawanan. Namun saat putrinya dijadikan sebagai sandera, Yanling terpaksa menyerah dan memulai perjalanan ke Goa Kematian bersama sang jenderal dan pasukannya. Tak lama setelah semuanya pergi, pemuda bernama Qian menyusup dan menyelamatkan Feng En. Ia melacak Yanling yang ternyata adalah gurunya menggunakan serangga Xiangxi betina yang telah ia sembunyikan di Yanling. Keduanya pun berangkat mengejar ke Goa Kematian mengikuti serangga jantan sebagai petunjuk arah. Di keesokan harinya, perjalanan Feng En dan Qian dimulai melintasi gersangnya padang pasir, nampak untuk mengikuti arah serangga penuntun. Qian menyampaikan bahwa gurunya menugaskannya untuk melindungi Feng En dan menyelamatkan ibunya. Namun, badai gurun disertai angin tornado tiba-tiba menerjang. Mereka pun berlindung di balik unta mereka. Namun saat hendak menyelamatkan serangganya, Qian terseret angin. Feng En yang berusaha menolong, namun ia malah ikut terbawa arus badai. Sementara itu di tempat lain, Jenderal Tai Long dan pasukannya sampai di sebuah lorong bukit. Tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok bandit. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Terjadi perebutan mutiara langit hingga akhirnya sang pemimpin bandit berhasil mendapatkannya. Belum sempat sang jenderal merebut kembali mutiara itu, tiba-tiba badai pasir datang memisahkan mereka. Sementara itu, Feng En dan Qian selamat meski tersesat. Qian mengungkapkan bahwa misi ini dirahasiakan oleh gurunya karena dulu sang nenek dikisahkan pernah gagal dalam misi serupa. Yanling pun lebih memilih menjaga putrinya daripada mengorbankan keluarga untuk misi ini. Tak lama mereka bertemu rombongan pedagang dan memutuskan untuk ikut bersama mereka. Setelah badai mereda, Jenderal Tai Long yang sedang dirawat lukanya oleh sang istri tiba-tiba mendapat laporan dari Cheng Bin, ajudannya, yang melihat istana tua dari kejauhan, tanda bahwa mereka semakin dekat dengan tujuannya. Melihat itu, Yanling langsung teringat amanat ibunya di masa lalu sebagai generasi ke-17 suku Yinyao yang memiliki misi abadi mengumpulkan mutiara langit demi kedamaian dunia. Walau peta dan mutiaranya telah dirampas bandit, ia yakin istana itu menjadi petunjuk berikutnya.
Sementara itu di markas bandit, mereka sedang mengobati luka mereka dari pertarungan sebelumnya. Sedang sang pemimpin menatap indah mutiara langit itu. Tetapi tiba-tiba ia dikabari bahwa ada rombongan pedagang berkemah dekat wilayah mereka. Tanpa ragu, mereka pun langsung OTW menyerang dan membantai rombongan itu, termasuk Feng An dan Qian yang ikut di dalamnya. Saat mereka hendak dieksekusi, pasukan Jenderal Tai Long dan Yan Ling datang menyelamatkan mereka. Kini mutiara dan peta berhasil direbut kembali dan perjalanan pun dilanjutkan. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan akhirnya berhasil meninggalkan padang gurun dan mulai memasuki wilayah perbukitan es. Mereka memutuskan istirahat dan mengenakan mantel penghangat. Namun terjadi ketegangan saat Yan Ling menampar Feng An karena nekat menyusulnya. Dan Feng An membalas bahwa ia tidak ingin seperti ibunya yang hanya menunggu neneknya mati di rumah. Di saat itu juga, tiba-tiba kawanan macan hutan menyerang. Mereka bertarung sekuat tenaga melawan kawanan macan itu dan berhasil selamat, meski Qian terluka akibat gigitan. Setelah situasi mulai tenang, Feng An meminta maaf pada ibunya. Ia mengungkapkan bahwa ia hanya ingin selalu bersama satu-satunya keluarga yang ia miliki. Feng An lalu mengobati luka Qian, sementara rombongan lainnya beristirahat dan makan. Setelah dirasa cukup, perjalanan pun dilanjutkan ke perbukitan Gunung Es. Saat melintasi jalur bersalju, topi milik Mai Tai tersapu angin. Karena sifatnya yang arogan, ia berteriak menyuruh pasukan mengambilnya. Yeling memperingatkan bahwa suara keras bisa memicu longsor es, tapi Mai Tai justru marah. Tak lama longsoran salju pun benar-benar datang. Mereka berlari hingga terpaksa melompat ke dalam sebuah goa di tepi jurang. Sesampainya di dalam goa, Jenderal panik karena tidak menemukan jalan keluar. Sementara itu, Feng An dan Qian menelusuri hingga akhirnya menyadari adanya lukisan-lukisan misterius. Feng An menemukan peta bintang kuno di langit-langit goa dan berhasil membuka pintu batu menuju ruangan tersembunyi. Di situ ia menyadari bahwa mereka kini berada di dalam perut Gunung Kunlun, seperti yang tertulis dalam kitab Sanhai yang ia pelajari. Tapi tiba-tiba suara Son Hurik menyerang, diikuti oleh kemunculan cahaya terang dan muncul pasukan pedang. Semua bertarung mati-matian, tapi hanya Feng An yang menyadari bahwa itu hanyalah ilusi dari serangga penyuara yang memanipulasi pikiran. Ia pun membunuh serangga itu, membuat yang lain sadar. Tak lama, Yan juga menemukan pintu ke ruang berikutnya. Sebelum melangkah, Yan Ling memperingatkan bahwa ruangan-ruangan selanjutnya penuh dengan jebakan mematikan. Setelah memasuki ruangan berikutnya, Liu Cheng tampak sibuk memeriksa patung-patung di ruangan itu. Namun Feng An memperingatkan agar berhati-hati. Di sana, salah satu anak buah Jenderal Tai Long tidak sengaja membunuh seekor serangga aneh yang malah memicu kemunculan ribuan serangga mematikan dan membuatnya tewas diserang secara mengerikan. Jenderal Tai Long segera menyalakan api untuk mengusir serangga itu, sementara Qian membaca kompas untuk mencari jalan keluar. Ia dengan teliti mengamati patung-patung dan susunan kompasnya, hingga akhirnya menemukan patung yang menyembunyikan pintu rahasia. Mereka pun berhasil lolos menuju ruangan selanjutnya. Sesampai di ruangan berikutnya, di sana mereka dihadapkan pada anak tangga batu. Untuk menghindari jebakan, Jenderal menyuruh Liu Cheng naik terlebih dahulu. Namun Mai Tai menolak melanjutkan perjalanan karena takut mati sia-sia demi harta. Mai Tai menyampaikan jika nyawa manusia tidak pantas dikorbankan hanya sebuah harta, tapi sang jenderal marah dan mengancam akan membunuh siapapun yang menolak ikutannya.
Untungnya ketegangan diredakan oleh Feng En dan Qian. Mereka akhirnya maju duluan dan benar saja tiba-tiba pedang-pedang tajam muncul dari dinding tangga. Mereka pun kewalahan menghindari pedang-pedang itu. Dalam kondisi terdesak, dengan cermat Feng En membaca tulisan di anak tangga dan menemukan pola untuk melewati jebakan. Berkat petunjuk itu, mereka semua selamat dan mencapai ruangan selanjutnya. Di ruangan itu dipenuhi tulang belulang manusia. Liu Cheng menemukan nama-nama cabang terestial suku kuno, namun masih sangat acak. Ia lalu berinisiatif menyusunnya dalam urutan yang tepat, dan akhirnya sebuah patung membuka mulutnya mengeluarkan batu puzzle serta membuka pintu ke ruang berikutnya. Feng En pun membawa batu puzzle itu. Sesampainya di ruang berikutnya, mereka menuruni tangga dinding yang dipenuhi kristal menyala. Namun Feng En merasa curiga karena tangga tak kunjung berakhir. Ia kemudian mencoba meletakkan koin dan menyadari bahwa mereka hanya berputar dalam ilusi tangga itu. Saat Mai Tai iseng mengambil kristal, tiba-tiba terjadi guncangan hebat hingga tangga mulai retak. Feng En kemudian melihat pola kristal itu dan menyadari jika batu kristal itu membentuk susunan bulan musim semi. Ia memberi instruksi ke semuanya untuk menyusunnya kembali dan akhirnya guncangan pun berhenti. Mereka berhasil turun dengan selamat hingga sampai di sebuah gerbang menuju ruangan selanjutnya. Sesampainya di depan pintu besar, Yanling menyadari bahwa seluruh bangunan bawah tanah ini dibangun berdasarkan hukum-hukum astronomi kuno. Semua rintangan di setiap ruangan menunjukkan warisan peradaban astronomi kuno. Mendengar penjelasan itu, Qian pun mencoba memecahkan puzzle di pintu tersebut dan akhirnya berhasil. Sebuah patung membuka mulut dan mengeluarkan batu pasir lagi. Setelah masuk, mereka dihadang oleh jembatan batu yang terbentang di atas jurang dalam. Feng En menyadari bahwa batu-batu itu tersusun seperti not piano kuno dan berkaitan dengan 10 batang surgawi serta energi yin dan yang dalam tubuh manusia. Jika salah langkah, energi bisa kacau dan membunuh mereka. Meski takut, Feng En memberanikan diri berjalan lebih dulu dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Tapi sayang, ia menginjak not yang salah. Musik horeg pun bergetar liar, menyiksa mereka dengan suara yang menyakitkan. Atas perintah Feng En, Qian memberanikan diri berusaha naik menghancurkan not-not horeg itu. Tapi suara malah makin menggila hingga darah keluar dari telinga dan hidung mereka. Dengan susah payah, akhirnya Qian berhasil memecah not-not itu dan mereka pun selamat. Sayangnya, Qian terjatuh ke jurang karena pingsan akibat guncangan sound horeg hebat. Jenderal Tai Long tak memberi waktu berduka. Ia menyuruh semua orang melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka kini sampai di ujung perjalanan, yaitu Aula Dewa Suyin, tempat harta karun yang selama ini dicari. Namun setelah naik ke aula itu, di sana hanya ada sebuah cincin besar, bukan tumpukan emas. Yanling meminta jenderal menyerahkan mutiara langit agar ritual bisa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa hanya keturunan suku Yin Yao yang bisa mengaktifkan mantra langit. Walaupun ragu, akhirnya jenderal menyetujui dengan syarat hanya salah satu dari ia atau anaknya saja yang naik. Dan Yanling menunjuk anaknya Feng En sebagai orang yang akan naik ke aula. Sementara ia menunggu di bawah sebagai jaminan. Feng En pun naik dan memasang mutiara itu ke cincin Suyin. Cincin itu pun aktif memancarkan cahaya dahsyat yang memperlihatkan mutiara langit membentuk alam semesta. Namun tiba-tiba Liu Cheng diam-diam mengambil senjata milik Jenderal Tai Long dan langsung mengancam semuanya. Disinilah terungkap wajah aslinya. Walaupun kalem, sejak awal Liu Cheng memang berniat balas dendam kepada suku Yin Yao yang ia anggap telah menyebabkan bencana. Ia sendiri berasal dari suku Yinsing yang punya kemampuan mengubah takdir manusia, tapi dikutuk tak bisa hidup lebih dari 30 tahun.
Ternyata selama ini Liu Cheng hanya memanfaatkan jenderal dengan janji palsu harta karun demi bisa sampai ke aula Dewa Suyin dan mengubah takdir sukunya. Feng An kemudian memperingatkannya bahwa mengubah takdir bisa mengguncang susunan bintang dan memicu bencana yang lebih besar. Tapi Liu Cheng tak peduli. Ia lalu mengarahkan pistol ke arah Feng An, meminta jimat Yin Yao yang ia miliki. Untungnya dengan cepat dan cerdik, Feng An malah melempar jimat itu untuk menciptakan celah menyerang Liu Cheng. Sayangnya jimat itu malah tertangkap oleh Jenderal Tai Long. Saat Liu Cheng hendak menembak jenderal, istrinya tiba-tiba melindungi tubuh sang suami dan tertembak hingga tewas. Melihat kejadian itu, Cheng Bing marah dan langsung menyerang Liu Cheng hingga melumpuhkannya. Tapi jenderal melarangnya membunuh Liu Cheng karena ia sendiri yang akan menghabisinya. Setelah itu, jenderal menyuruh Yanling untuk naik dan memasang jimat ke dalam cincin Suyin. Tapi saat cincin aktif dan mengeluarkan cahaya indah, sang jenderal lengah. Yanling lalu menyerangnya. Pertarungan pun pecah. Jenderal Tai Long melawan Yanling, sementara Feng An harus berhadapan dengan Cheng Bing. Sayangnya, Feng An mulai kewalahan menghadapi Cheng Bing yang ahli bertarung. Ajaibnya, Qian muncul dan menyelamatkannya. Qian lalu menyuruh Feng An memperbaiki posisi bintang dalam cincin Suyin, mengikuti instruksi ibunya yang sedang bertarung dengan jenderal. Dengan susah payah, akhirnya Feng An berhasil dan ruangan mulai runtuh. Dalam kekacauan itu, Qian berhasil mengalahkan Cheng Bing dan menjatuhkannya ke jurang. Sayangnya, Jenderal Tai Long malah menyandra Lin Feng. Namun Lin Feng berhasil melepaskan diri dan mendorong jenderal ke jurang. Sayangnya lagi, jenderal sempat menarik kakinya hingga keduanya ikut terjatuh. Awalnya Feng An sempat meraih tangan ibunya, tapi takdir berkata lain. Yanling jatuh bersama sang jenderal. Kini hanya Feng An dan Qian yang tersisa. Mereka berjuang keluar dari gua yang runtuh dan akhirnya berhasil selamat. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Guardian of Suyin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yendes, sampai jumpa di video berikutnya.